Senior Mind, bersama saya Alia Putri Rusliansyah sebagai pembawa acara pada podcast kali ini. Di sini kita ada kedatangan 3 kakak-kakak yang keren-keren banget nih. Ada 3 ketua OSIS Songelas. Bisa dikenalin diri dulu dari Kak Zidni? Halo semuanya, aku Zidni Mbasera Medina. Aku Ketua Umum OSIS SMP Negeri 19 Surabaya, masa bakti 2021-2022. Halo semuanya, perkenalkan saya Clementine Natania Federa Putri sebagai Ketua OSIS 1 tahun angkatan 2021-2022. Halo semuanya, aku Firyalia Fawaida, aku Ketua OSIS 2 SMP Negeri 19 Surabaya, masa bakti 2021-2022. Oke, gimana Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat semua? Sehat. Ada kesibukan apa sih Kak? Apa lagi fokus di UHA dulu? Kalau sekarang ya kesibukannya ngurusin OSIS dan juga UHA juga. Dibagi-bagi gitu ya? Oke, teman-teman pasti udah penasaran kan jawaban dari pertanyaan yang udah teman-teman isi di question box yang ada di Instagram OSIS. Pertama-tama kita akan nanya-nanya soal yang udah disiapin dari tim kreatif dulu ya. Kenapa sih Kak memutuskan untuk masuk OSIS? Kalau dari aku, karena dari awal memang tertarik dan juga ikut papa juga, karena papa dulu juga ketua OSIS. Dan aku juga mikirin pasti banyak banget dampak positif yang bakal aku dapat. Semuanya itu juga dari OSIS pasti berorganisasi. Ya, yang pertama juga ingin tahu gimana sih OSIS, terus kesempatan juga kan, jadi nambah pengalaman gitu. Kak Zini? Ya sama sih, pengen tahu aja OSIS itu kayak gimana. Soalnya selama kelas 7 tuh kalau nggak sekolah cuma online aja ngapain, bosen gitu loh kayak Benar, ya. kita karena coba-coba yang lain juga. Oh iya betul ya. Terus gimana sih caranya biar bisa percaya diri untuk kemampuan sendiri gitu? Mungkin lebih ke kita nggak usah mikirin dampak negatifnya dulu, kita harus jalan gitu, jalani. Kalau kita nggak jalani gimana kita tahu gitu. Ya yakin sama diri sendiri. Iya. 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 Kayak be yourself gitu ya. Iya. Jadi ketua OSIS pastinya kan sibuk ya. Cara bagi waktu itu gimana sih Kak? Sebenarnya nggak sesibuk itu, nggak sibuk-sibuk banget. Jadi waktunya itu masih banyak waktu luang juga. Tapi ya waktunya ya nggak nunda-nunda pekerjaan. Jadi kayak kalau ada tugas apa meskipun deadline-nya masih lama ya dikerjain dulu aja biar tugas selanjutnya itu nggak numpuk. Jadi mungkin lebih ke dilakuin prioritasnya dulu. Jadi misalnya bikin to do list gitu. Misalnya yang deadline-nya paling deket yang mana, jadi dikerjain dulu gitu. Oh, tuh. Ada pertanyaan juga sistem OSIS yang dulu sama sekarang tuh kira-kira sistemnya sama nggak sih Kak? Menurutku sih sama, cuman bedanya itu di cara kerjanya. Tiap ketua kan beda ya. Ya. Jadi ya gitu sih. Tapi kalau dari senioritasnya kayak udah mulai berkurang. Terus habis itu kekeluargaannya itu udah mulai kerasa gitu. Iya. Udah aku banget. Menjalani enjoy lah. Lebih Iya. enjoy ya. Lebih Iya. deket sama pengurus juga. Oh, terus ini pertanyaannya lagi, kenapa sih kakak-kakak semua ini memutuskan jadi ketua OSIS? Karena kita yakin dan percaya diri kalau kita mungkin bisa bisa mencoba, dan juga kita juga bisa tahu nih gimana nih OSIS nih kayak gimana gitu. Ya kalau ketua OSIS kan mumpung ada waktunya, kenapa kita nggak nyoba? Nah, iya. Kan pengalaman juga nggak besok-besok tuh belum tentu kita bisa. Jadi kalau ada kesempatan kita harus ambil. Iya, dan kesempatannya itu cuma kali ini. Kalau nggak diambil ya Kapan lagi? Gitu. Kesempatannya cuma datang sekali gitu ya. Iya. Oke, karena kita udah banyak bicarain tentang OSIS, sekarang kita bakal masuk ke segmen games nih. Jadi kita bakal main games siapa sih? Jadi cara mainnya gampang banget. Tim kreatif sudah nyiapin 5 pertanyaan random tentang kepribadian atau kebiasaan. Pertanyaannya nanti kakak-kakak kan nanti juga dikasih 3 kertas yang berisikan nama-nama kakak-kakak masing-masing. Terus nanti Asya bakalan hitung dari 1, 2, 3. Kakak-kakak bisa nunjukin di antara 3 nama itu siapa yang paling cocok sama kebiasaan atau pribadi itu. paham. Iya. Gak ada pertanyaan ya? Enggak, Ya. harus jelas kok. Oke. Udah siap nih. Oke.
Jadi hamin 1 jam, hamin berapa menit itu baru bisa jalan. Kalau di hujan nggak bisa. Ya kayak gas-gas aja. Iya. Benar-benar. Oke, lanjut aja ke pertanyaan kedua. Siapa yang paling suka ngelawak? 1, 2, 3. Kak Yafa lagi. Iya, kenapa ya? Iya. Kenapa kok Kak Yafa? Karena dia apa ya? Anaknya tuh Kita nyambung. Iya. Kita ketawa. Iya, satu frekuensi ya. Oke. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Siapa yang paling ambis? 1, 2, 3. Kenapa Kak Tania? Karena dia sangat ambis. Obses. Nah, Nggak segitunya juga sih. Iya. Oke. Pertanyaan keempat. Siapa yang paling banyak fansnya? 1, 2, 3. Loh, pertanyaan beda ini mulai dari Kak Siti. Kenapa Kak Tania? karena dia banyak Famous. Iya, biasa lah. Kenapa Kak Tania milih Kak Siti? Karena dia itu apa ya? Karena ketua umum kan? Iya. Apa iya? Iya dong, iya. Gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir aja ya. Oke. Siapa yang paling suka ngajak hangout? 1, 2, 3. Pertanyaannya beda lagi. Mulai dari Kak Zini. Kenapa Kak Zini bilang Kak Zini yang paling suka ngajak hangout? Nggak tahu ya, masa aja. Sebenarnya pernah berdua sih. Kayak nyambung aja gitu. Kita perlu kegalauan dan kegalauan ya gimana? Iya, sedikit sih. Oh, Refreshing gitu. Oke, segmen games udah selesai nih. Sekarang kita bakal lanjut aja ke segmen yang paling ditunggu-tunggu sama teman-teman di rumah nih ya. Ini kita akan nanyain dari question box yang udah ada di Instagram OSIS. Pertanyaan pertama dari Namikulo Radit. Cara kalian survive dan bisa tetap produktif di tengah pandemi dong? Mungkin ini sih, kita nyusun rencana dulu. Terus kita perkirain ini bisa nggak ya, rencana kita ini bisa dijalani nggak ya, walaupun mungkin itu rencananya offline atau mungkin online, itu juga gitu. Terus yang ketiga pastinya nge-ACC dulu, bilang ke Pak Taufik, ini gimana Pak, minta sarannya dan lain-lainnya gitu. Kalau tetap produktif ya dengan ikut OSIS itu kita bisa lebih produktif. Maksudnya ke kegiatan di sekolah cuma belajar itu ya produktif tapi kurang gitu. Yang diambil juga materi ilmu pelajaran. Iya, setuju. Jadi kayak belajar menata waktunya juga Iya, ya. benar. Oke. Ini ada pertanyaan kedua dari Alisha Hadi 11. Banyak yang bilang OSIS itu babu. Emang bener ya? Benar, tapi babunya bermanfaat, ada ilmu Iya, yang manfaatnya iya, ada dari pengalaman. babu itu. Kayak babunya tuh bukan babu yang babu gitu ya, cuma babunya kita tuh kayak lebih bermanfaat, bisa buat orang banyak dan sekolah gitu, kita bisa membanggakan sekolah gitu. Iya, Belajar gitu ya jadinya ya? Iya, Iya. benar. Dapat hal baru gitu. Benar, iya. Oke. Sekarang lanjut ke pertanyaan ketiga dari 7E_classic. Ada nggak privilege yang didapat setelah jadi ketua OSIS? Pastinya ada. Apa itu? Privilege-nya apa ya? Kita tuh bisa nge-explore OSIS, kita bisa tahu OSIS gimana, kita bisa merencanakan yang belum pernah kita rencanakan sebelumnya. Kita bisa bikin kegiatan di Iya. sekolah itu. Udah membanggakan banget. Sesuai dengan kita. Karena nggak semuanya bisa kan. Oh Iya, iya betul. Kesempatannya kan dari kita. Iya. Oke, lanjut dari Putri Saviola. Dapat pengalaman apa aja Kak selama di OSIS? Soalnya sih Banyak. ke Setiap kegiatan itu ada pengalaman. ya Dan dari setiap kegiatan tuh pengalamannya tuh ada yang baik, ada yang buruk, itu kita juga bisa memperbaiki, misalnya ya kayak ada yang kurang gitu, kita bisa memperbaiki. Pengalamannya banyak. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir dari Fikri.Firdausi11. Ada classmate nggak? doakan jika Semoga aja ya, iya benar. Lihat kondisinya. Coming soon. Benar. Tunggu saja. Benar-benar. Oke, gak berasa ya kita udah ada di penghujung acara aja nih. Gimana sih perasaannya Kak udah diundang ke acara spesial ini?
pastinya iya seneng, Ya, lebih ke seneng dong. gitu sih. Lebih seneng apa lebih deg-degan ya? Dua-duanya.